Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cara membuat media tanam yang baik dan subur. Jadi kemarin sempat ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara membuat media tanam yang subur, baik dari segi bahan-bahannya dan ukuran pencampurannya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan seperti apa bahan yang akan kita gunakan dalam membuat media tanam yang baik dan subur, serta bagaimana perbandingan dari setiap bahan yang akan kita gunakan. Nah, di depan kita ini ada beberapa bahan media tanam yang saya sudah sediakan. Jadi saya akan memperlihatkan satu persatu. Yang pertama di sini ini adalah pupuk kandang atau kohe. Jadi ini kohe sapi ya teman-teman. Kemudian yang di tengah ini adalah sekam bakar. Kemudian yang ini merupakan kokopit. Terus yang di depan sana yang hitam ini itu adalah tanah, dan yang di sampingnya itu adalah sekam mentah yang sudah difermentasi. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa sekam yang kita gunakan, sekam bakar ini, sebelum kita gunakan itu harus terlebih dahulu difermentasi, sama dengan kotoran hewan ini atau pupuk kandang ini dan juga kokopitnya. Jadi semua harus difermentasi dulu, baru kita lakukan proses pencampuran. Nah, sekarang bagaimana sih perbandingan yang akan kita gunakan dalam proses pencampuran dari kelima media tanam ini, campuran media tanam ini ya. Jadi untuk perbandingannya itu kita siapkan tanah, itu perbandingannya tanah 1, kohe 1, sekam bakar 1, sekam mentah 1, dan kokopit 1. Jadi semua perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Tapi ada juga yang menggunakan perbandingan 2:1, dalam artian 2 tanah, 1 kohe, 1 sekam bakar, 1 sekam mentah, dan 1 kokopit. Bahkan ada juga yang beberapa membuat media tanam itu cuma menggunakan 4 bahan ini saja tanpa menggunakan kokopit. Jadi itu tergantung dari selera teman-teman. Tapi perlu ketahui bahwa saya menggunakan kelima bahan ini itu supaya media tanam yang saya buat itu betul-betul baik dan subur, karena mengingat daripada fungsi masing-masing kelima bahan ini. Jadi setelah membuat perbandingan, tinggal kita campurkan saja teman-teman. Kita campurkan ke 5 bahan ini yang tadinya ini sudah kita ukur semua perbandingannya. Jadi sekarang tinggal kita campur kohe, kokopit, tanah, dan sekam bakar. Jadi semua kita campur ya teman-teman, seperti ini. Dan proses pencampuran ini harus betul-betul rata ya teman-teman, harus betul-betul tercampur. Nah, ini merupakan salah satu bahan media tanam atau media tanam yang bisa kita gunakan untuk beberapa tanaman, baik tanaman buah ataupun bunga. Dan ini saya jamin ini merupakan media tanam yang sangat baik kita gunakan, subur ya teman-teman. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa setelah mencampur bahan media tanam ini, atau kita masukkan nanti ke dalam pot atau polybag, itu sebaiknya tidak digunakan dulu atau tidak langsung kita
tanami tanaman budidaya, perlu teman-teman kembali melakukan proses fermentasi dengan menggunakan M4 atau sejenisnya, dengan tujuan yaitu untuk mengurai mikroorganisme yang ada di bahan media tanam ini. Nah, selanjutnya setelah kita merasa semua bahan sudah tercampur rata, jangan lupa teman-teman untuk menambahkan kapur dolomit ya, atau kapur pertanian, dengan tujuan yaitu untuk menetralisir pH yang ada pada media tanam atau yang ada pada tanah yang kita campurkan tadi. Perbandingan untuk kapur dolomit itu biasa saya gunakan kalau 100 bahan media tanam itu saya campur dengan 1 kg kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita masukkan saja ke dalam polybag atau pot yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman budidaya, baik bunga ataupun tanaman budidaya yang lain seperti melon dan lain sebagainya. Jadi seperti ini proses cara pencampuran media tanam atau bahan-bahan media tanam yang saya gunakan, berikut dengan perbandingannya. Jadi buat teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di like, di share. Apabila ada saran dan masukan atau pertanyaan, silahkan teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.